إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال عز وجل يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمني ورحمكم الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فقد فاز المتقون إخواني في الدين أعزني الله وإياكم jamaah kaum muslimin yang semoga dimuliakan dan senantiasa diberikan petunjuk dan senantiasa diberikan kecintaan oleh Allah Azza wa Jalla. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas limpahan karunia yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita masih diberikan begitu banyak kenikmatan, yang mana dengan kenikmatan tersebut kita masih mampu melakukan ketaatan di jalan Allah dan masih mampu meninggalkan larangan-larangan Allah, yang mana dengan perkara-perkara tersebut mudah-mudahan Allah masukkan kita ke dalam surganya yang paling tinggi. Amin ya rabbal alamin. Kemudian tidak lupa salawat dan salam semoga terlimpahkan dan tercurahkan kepada suri tauladan kita, panutan kita, baginda tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada seluruh keluarganya, terkhusus para istri dan juga anak-anaknya, dan kepada para sahabat-sahabatnya ridwanullahi ta'ala alaihim, dan kepada orang-orang yang mengamalkan sunnahnya, senantiasa istiqamah di atasnya dan berupaya untuk meninggalkan larangan-larangannya hingga hari kiamat nanti tiba. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ketahuilah sejatinya kita hidup hanya menunggu giliran, yaitu giliran kapan kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, kapan kita akan diadili oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap kita tidak akan mampu berlari dari yang namanya kematian. Setiap kita pasti akan mati, dan setiap kita akan membawa bekalnya masing-masing untuk menghadap Allah Azza wa Jalla. Kata Allah Azza wa Jalla, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang berjiwa, setiap yang bernafas pasti akan merasakan yang namanya kematian, dan setiap kita pasti akan mati. Akan tetapi setiap kita memiliki perbendaharaan amal soleh sebelum bertemu dengan Allah dengan berbagai macam bentuknya dan berbagai macam amalan yang telah dilakukan oleh orang-orang tersebut. Namun jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, tatkala kita tahu bahwasanya kita pasti akan mati dan setiap kita pasti akan mengambil atau membawa bekal sesuai dengan apa yang sudah kita usahakan selama di dunia, maka ingatlah sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyun nasi khair, tatkala beliau ditanya, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia mana yang paling baik? Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Orang yang terbaik, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah mereka yang panjang umurnya dan bagus amalannya. Kemudian beliau ditanya lagi, wa ayyun nasi syarr, dan manusia mana yang paling buruk? Kemudian Nabi SAW ucapkan, man tala umruhu wa sa'a amaluhu, dan orang-orang yang terburuk adalah mereka yang panjang umur namun amalannya jelek. Fala haula wala quwwata illa billah. Jamaah kaum muslimin wal muslimat, atau kama qala jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah,
Tatkala Nabi SAW mengklasifikasikan bahwasanya manusia itu terbagi menjadi dua tipe, manusia terbaik dan manusia yang terburuk. Maka pertanyaan untuk kita semua, apakah kita ingin menjadi manusia yang terbaik atau menjadi manusia yang terburuk? Kalau kita ingin menjadi manusia yang terbaik, maka bersyukur kita kepada Allah terlebih dahulu bahwasanya Allah masih panjangkan umur kita. Dan tidak cukup sampai situ, harus ada amal setelahnya. Harus ada amal yang terbaik yang kita niatkan setiap harinya. Dan kalau kita ingin menjadi hamba Allah yang terburuk, maka cukup berbangga dengan yang namanya umur yang panjang, namun amalannya tidak bertambah, bahkan malah buruk dibandingkan hari-hari sebelumnya. Nah jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita hari ini biidznillahi ta'ala di petang hari nanti akan mengetahui kabar dari pemerintah, apakah besok akan datang hari Ramadan atau mungkin lusa baru datang hari Ramadan. Nah jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, sejatinya dan tentu kita ingin menjadi manusia yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang Nabi sebutkan. Maka harus ada upaya, harus ada usaha, harus ada jerih payah yang kita keluarkan. Maka ini kesempatannya. Ini adalah waktunya, yaitu menjelang bulan Ramadan. Tatkala kita tahu bahwasanya bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Bulan yang mana diturunkan Al-Qur'an di situ. Bulan yang mana di dalamnya terdapat keutamaan yang sangat banyak. Yang mana di antara keutamaan tersebut adalah Allah turunkan Al-Qur'an. Dan juga di dalamnya terdapat satu malam yang kalau kita mendapatkan malam tersebut, sejatinya kita mendapatkan keutamaan lebih baik daripada beribadah di 1000 bulan. Maka jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, pertanyaannya adalah, apakah kita ingin mempersiapkan sebaik-baik mungkin untuk bertemu dengan tamu yang agung, tamu yang mulia, yaitu Ramadan? Atau malah sebaliknya, Ramadan yang akan kita hadapi nanti adalah Ramadan yang tidak ada bedanya dibandingkan Ramadan-Ramadan yang telah berlalu. Mau sampai kapan jamaah sekalian? Mau sampai kapan? Apakah harus kita menunggu kematian datang secara tiba-tiba terlebih dahulu? Sedangkan kita tidak memiliki perbekalan, tidak memiliki persiapan. Apakah kita ingin menjadi orang-orang yang merugi di hari kiamat sebagaimana orang-orang kufar? Fala haula wala quwata illa billah. Kata mereka apa? Kata mereka, kembalikan kami ke dunia ya Rabb. Kembalikan kami ke dunia. Kenapa? Agar kami beramal soleh, yang mana amal soleh tersebut mampu kami lakukan di dunia, tapi kami lebih memilih untuk tidak mengerjakan amalan soleh tersebut. Apakah kita harus seperti itu terlebih dahulu? Padahal kita sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala akal yang jernih. Padahal kita semua sudah diberikan kesehatan yang luar biasa. Padahal kita semua sudah diberikan kekayaan yang luar biasa. Namun masih banyak di antara kita yang tidak memanfaatkan momen ini. Maka jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, bulan Ramadan, khususnya Ramadan 1446 Hijriah ini, mari kita perbaiki apa yang tersisa dari umur kita. Mari kita kerjakan apa-apa yang sebelumnya belum pernah kita lakukan. Kita tunaikan apa-apa kewajiban yang selama ini pernah kita tinggalkan. Contohnya puasa. Contohnya puasa di bulan Ramadan. Betapa banyak kaum muslimin tidak berpuasa selama bulan Ramadan dengan alasan kerja, dengan alasan ini dan itu, yang mana alasan ini bukanlah alasan yang syar'i. Padahal Allah sebutkan alasan yang syar'i hanya 2 bagi seseorang untuk tidak berpuasa. Yang pertama adalah sakit, dan sakitnya parah, bukan pilek, bukan pusing, bukan capek dan seterusnya, bukan. Tapi sakit yang betul-betul sakit. Dan yang kedua adalah safar. Itu pun harus kita ganti nantinya. Tapi banyak kaum muslimin yang menyia-nyiakan kesempatan ini. Padahal Nabi SAW katakan, man shoma ramadhana imanan wahtisaban. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan
dan rasa harap untuk mendapatkan pahala dari Allah Azza wa Jalla, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka niscaya Allah akan ampuni dosanya yang telah berlalu. Kemudian di antara amalan yang lainnya juga yang banyak kaum muslimin lalaikan, yaitu man qama ramadhana imanan wahtisaban, barang siapa yang menunaikan salat malam, menegakkan malam-malamnya dengan beribadah, khususnya dengan salat tarawih contohnya, imanan wahtisaban, dengan penuh keimanan dan mengharap pahala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka niscaya Allah akan ampuni dosanya yang telah berlalu. Namun kenyataannya banyak kaum muslimin yang gak mau sholat tarawih. Padahal kita sama-sama tahu manusia terbaik di sisi Allah, kata Nabi Muhammad SAW, man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Umurnya panjang, amalannya bagus, bukan semakin buruk. Semakin umurnya panjang, semakin jauh dari Allah. Ketika orang-orang puasa di bulan Ramadan, dia nggak puasa. Ketika orang-orang baca Quran di bulan Ramadan, dia sibuk tiktokan. Ketika orang-orang menunaikan sholat malam, dia malah nongkrong-nongkrong, ngopi-ngopi, nggak jelas tujuannya apa. Apakah orang yang seperti ini akan menjadi orang yang terbaik di sisi Allah? Kalla wa alfi kalla, sekali-kali tidak. Dan kemudian di antara amalan yang banyak sekali kaum muslimin lalaikan ketika nanti bulan Ramadan tiba adalah wa man qama lailatal qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang mendirikan, menghidupkan malam Lailatul Qadar dengan penuh keimanan dan rasa harap untuk mendapatkan pahala tentunya, maka niscaya Allah akan ampuni dosanya yang telah berlalu. Tapi kenyataannya banyak kaum muslimin yang mereka mengaku beragama Islam, cinta Rasulullah, cinta kepada Allah, tapi ketika malam-malam ganjil atau ketika malam Lailatul Qadar datang, sibuk belanja, sibuk dagang. Padahal ulama-ulama terdahulu tidak demikian. Di antaranya Imam Malik. Imam Malik tatkala Ramadan datang, beliau tutup majelis ilmunya. Beliau fokus untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ada pula ulama yang lain yang dia berdagang, namun tatkala Ramadan datang dia tutup tokonya. Tujuannya untuk apa? Untuk memaksimalkan potensi yang telah Allah berikan, yaitu umur yang panjang, agar dapat beramal saleh, yang mana amal saleh ini bisa menjadi bekal sebelum bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, mau sampai kapan Ramadan kita tidak berubah? Mau sampai kapan Ramadan kita begitu-gitu saja? Mau sampai kapan kita di bulan Ramadan kita malah sibuk bermaksiat? Mau sampai kapan di bulan Ramadan kita malah ghaflah, malah lalai dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala? Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, orang yang cerdas adalah orang yang memperbaiki kondisi kehidupannya dan memperhatikan bekal sebelum dirinya bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Dan itulah yang disampaikan oleh Nabi SAW. Al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Sesungguhnya orang yang cerdas adalah orang yang mengetahui kadar dirinya dan dia beramal menjelang ke maut atau maut datang kepada dirinya. Maka setiap kita pasti akan mati. Dan ini adalah Ramadan terakhir kita. Ini adalah Ramadan terakhir kita. Bahkan bisa jadi Allah wafatkan kita sebelum bertemu dengan bulan Ramadan. Maka
Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kami mengajak diri kami pribadi dan jamaah sekalian untuk betul-betul memanfaatkan momentum yang telah Allah berikan kepada kita di Ramadan 1446 ini. Mari kita menjadi manusia yang Allah ampuni dosa-dosanya. Mari kita menjadi manusia yang semakin dekat kepada Allah Azza wa Jalla. Mari kita menjadi manusia yang bekalnya cukup agar dapat masuk ke dalam surga Allah Azza wa Jalla. Maka jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, bertaubatlah kita semua kepada Allah sebelum memasuki bulan Ramadan. Dan jauhi sarana-sarana yang dapat menggugurkan amalan-amalan saleh kita, khususnya puasa kita. Ketahuilah tatkala seseorang berpuasa, sejatinya argo pahalanya berjalan dari mulai adzan subuh berkumandang sampai adzan maghrib datang. Namun tatkala seorang hamba yang berpuasa, ketika dia berpuasa malah sibuk melalaikan dirinya dari mengingat Allah, seperti sibuk scrolling, seperti sibuk melihat perkara yang Allah murkai, seperti sibuk mendengarkan musik-musik dan nyanyian-nyanyian, seperti sibuk menggibahi saudaranya satu sama lain, maka sejatinya puasa yang dia lakukan hanyalah lapar atau menahan lapar dan menahan rasa haus. Dan itulah yang disampaikan oleh Nabi SAW. Rubba sa'imin hadzuhu min syiyamihi illa al-ju' wal 'atash. Betapa banyak orang-orang yang berpuasa, namun sejatinya puasa yang dia lakukan hanya dia dapatkan lapar dan rasa hausnya. Maka mudah-mudahan Allah tidak jadikan kita hambanya yang demikian. Justru sebaliknya, kita malah menjadi hamba yang terbaik, yaitu hamba yang panjang umurnya dan baik pula amalannya. Berpuasalah kita sebagaimana puasanya Nabi Muhammad SAW, yang mana puasanya Nabi SAW adalah dengan cara melihat hilal. Dan alhamdulillah pemerintah kita sudah memfasilitasi perkara tersebut. Maka cukup kita tunggu kapan pengumuman dari pemerintah. Ketika pemerintah sudah mengumumkan bahwasanya besok Ramadan, berarti besok kita puasa. Kalau ternyata belum, berarti lusa kita berpuasa. Simple. Kemudian tatkala kita berpuasa, hendaknya yang berpuasa jangan hanya mulut kita, tapi pendengaran kita juga berpuasa, penglihatan kita pun berpuasa, hati kita pun berpuasa. Dan kemudian tatkala kita puasa, hendaknya memperbanyak mengingat Allah Azza wa Jalla. Karena kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, amalan apa yang terbaik? Amalan apa yang terbaik? Ketika beliau ditanya rahimahullahu ta'ala, kemudian beliau katakan, aktsaruhum lillahi dzikra. Yang paling banyak mengingat Allah di dalam ibadahnya, maka itu adalah amalan yang terbaik. Ketika kita berpuasa tidak ingat Allah, tidak memperbanyak zikir kepada Allah, tidak memperbanyak membaca Al-Quran dan seterusnya, sejatinya amalan kita sangat-sangat kurang. Salat kita pun demikian, zakat pun demikian, keseharian pun kita demikian seharusnya. Maka perbanyaklah mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, agar nanti tatkala Allah wafatkan kita, Allah berikan kemudahan kita kepada kita semua untuk mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala tatkala sakratul maut menjemput kita. Maka jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, Ramadan, semoga Allah pertemukan kita dengan Ramadan. Ramadan, semoga Allah mudahkan kita untuk beramal soleh di bulan Ramadan. Ramadan, semoga Allah jauhkan kita dari perkara kemaksiatan selama bulan Ramadan. Ramadan, semoga Allah jauhkan kita dari perkara-perkara yang dapat melalaikan kita dari mengingat Allah selama bulan Ramadan. Ramadan, semoga Allah jadikan kita hambanya yang diampuni selepas dari bulan Ramadan. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, marilah kita bersolawat kepada Nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang Allah perintahkan. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. اللهم آت نفوسنا تقواها زكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان يا أرحم الراحمين. اللهم يا الله يا ذا الجلال والإكرام ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وأقم الصلاة.